Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi qad ijtama'na fi hadzal majlis mubarakah. Walhamdulillah alladzi qad istimsakana 'alal islam wal iman wa a'tayna Allah 'ala as-sihhah wal 'afiyah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanthaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadratil mukarram yang kami muliakan, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren An-Nadhiriyah, ibunya Ni'mah beserta putranya Gus Robit Abdillah, dan tidak lupa pula Gus Umar dan segenap keluarga besar, anak cucu Ki Abdul Hamid Abdullah, wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak yang siang hari ini alhamdulillah kita jumpa lagi nggih dalam haflah imtihan. Haflah imtihan sepurane singkat aku saya duduk di atas ini. Moga-moga para kiai, para gus, para bunyai dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, diberi kesehatan zahir wal batin, juga para asatid wal asatidah yang mengajar di pesantren ini siang dan malam, walaupun yo kakean ibu-ibu kadang sama wali santrinya ini dipaidu kadang nggih, paling banyak sing dipaidu ustadzane nggih Bu. Alhamdulillah. Wabil khusus yang saya hormati ibu-ibu sing cangkem mulai mau iku Masya Allah luar biasa, juga bapak-bapak sing anteng. Moga-moga semuanya yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi keimanan oleh Allah, kita dikumpulkan sebuah kenikmatan, yang mana kenikmatan seperti inilah nanti saat kita berada di jannah ini yang diingat. Sampean punya emas 1 kilo, kalau sudah masuk surga mon lek jare wong Madura mon masuk swarga mon. Iya, Madura Jawa iki. Oh, tahu campur ya. Tahu campur. Wis pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam surga, amin. Ini umatnya Nabi Muhammad ini paling gampang masuk surga. Sampai jangan kecil hati, jangan percaya sama beberapa golongan yang mengatakan bid'ah, kafir, lebu neraka. Ya Allah, padahal masuk surga itu bondonya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Monggo. Oh double lagi Bu, aku dikei jahe, dikei banyu putih, uga dibukaan no. Ya Allah, tak peka Ustadz Bu ya. Ya ngono wong lanang, orang laki itu seperti itu, ndak peka nggih Pak nggih, ndak peka Pak ya. Jadi sampean kalau punya suami ndak peka disadari Bu ya.
wong lanang iku kadang-kadang ono dumengi kadang ya hakata. Begitu gampangnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang masuk surga, masuk itu geletek, masuk surganya itu geletek. Artinya geletek tidak nyangka kalau masuk surga. Gara-gara apa? Dia punya temennya ini pahalanya 51 dosa, 50 dosa, 50 pahala. Temennya alhamdulillah dosanya 70, pahalanya 30. Ini temen yang satu 50 seket ini. Iya Pak ya, pengajian teko ya, reokan ono ya. Iki seket iki. Iya. Pondok bangun yo nyumbang, ono biduan yo nyawer ya. Iki seket iki, seket saya. Tapi tergantung, kadang sumbangannya nang pondok 5.000, nyawere 50.000 ya lebu neraka pisan lek ngono Pak, akean nyawere. Ini seket. Akhirnya dibilang sama temennya yang dosanya 70 pahala 30, bilang apa? Ya Allah, berikan 5 atau 1 pahala saya kepada teman saya ini. Eman nanggung lek aku wis pasti lebu neraka, wis pasti ketemu malaikat Malik, wis pasti dinyek-nyek iki pasti sudah. Kalau teman saya ini kan masih eman, ada harapan lebu neraka, ada harapan masuk surga, dikasihkan hanya 1 pahala, jadi membuat 50/51%. Gara-gara ini diampuni oleh Allah. Yang dosanya 70% ini loh diampuni oleh Allah, gara-gara sayang sama temennya, akhirnya masuk surga. Amin Allahumma. Gampang tak gampang Bu? Gampang. Umatnya Nabi Muhammad ini paling gampang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka, umpama nih sampean mau ngendi Pak? Probolinggo, bawa Madura ya. Ngomong Probolinggo di Madura ya. Ring di mana? Probolinggo di mana? Oh leces, Pak ring leces ke malaikat Malik. Ya sing jawab Probolinggo, coba sing jawab Macang, kan Macang sing tahan kayak gitu. Sampai ke malaikat Malik, ditanya sama malaikat Malik, ismuka fulan bin fulan, umatnya sapa? Umatnya Nabi Muhammad. Loh kok iso loh. Iya ini bapak ini ngantuk, lek disentak ini ngantuk iki bapak ini. Lek disentak kok ngene setane blayu kabeh. Ojo maneh wong ya setane blayu kabeh, wonge kaget setane blayu kabeh. Kaget malaikat Malik, kok iso kon lebu neraka? Kok iso? Lu kok bisa? Malaikat Malik heran malaikat Malik, kok bisa umatnya Nabi Muhammad masuk neraka? Kenapa? Karena keunggulan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, niat etok. Niat, sampai niat tok di gigi kurung dikerjakno, niat tok. Ya Allah, kurung dikulit di pondok iku Surabit iki, ya Allah wis meni aku tak nyumbang 100 esak. Niat tok iki, niat tok, tapi niat temenan, duwe ono ya montade aja niat nang niat tok. Ya Allah, kurung dikulit iki butuh akeh semen iki, ya Allah saya ada uang di rumah, saya niat nanti 1 sak tak kirim biar aku nengkus Robit. Sampai rumah lagi nakening ginjal, uangnya dipakai berobat, otomatis kan ndak apa, ndak jadi, uangnya ndak ada, tapi niat ada, itu dikasih pahala 1. Andai temenan sampai rumah meneh balik maneh gawa 1 sak, dikali lipatkan sampai 70. Bayangkan niatnya tok lo dapat 1 pahala, dikerjakan bisa 10 sampai 70 pahala. Sanggup?
gak sanggup lho insyaallah gak sanggup. Delokon ra mendhuwur iku delokon iku. Aku lu ndak tega delokno iki. Mosok wali murid tega yo ndak kudu je dekerin. Allahumma shalli Muhammad. Ini keunggulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka paling gampang masuk surga umatnya Nabi Muhammad ini paling gampang. Dan nanti kalau sudah masuk surga, amin, oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan surga. Kerjaan di surga itu apa? Saya mau bahas surga malam ini. Apa? Siang sore hari ini mau bahas surga. Bahas neraka tok engko nangis wis susah, kakek utang sembarang. Kakek susah, zaman susah Gus yo. Kata Gus Umar tadi, saiki zaman susah. Kok susah kabeh, gak ono sing gak susah. Alhamdulillah. Susah, Bu. Masya Allah, walaupun susah sih ngomong bunten katanya. Luar biasa niki lo hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Aslinya susah, banyak utangnya dan lain sebagainya, tapi tidak dipikir karo turu ya. Itu keunggulan umat Nabi Muhammad. Sampai ini harusnya gembira. Kita ini di akhir zaman kayak gini, ekonomi sulit, betul? Sembarang barang sulit, betul? Kenapa? Apa yang tidak tumbuh di negeri ini? Hah? Sampean dele bohong tumbuh, pari dibuat sor tumbuh, dibuat tok, pari kan dibuat. Nanam padi itu dibuat apa ya Allah? Kan cuma dibuang. Kan dibuang tok padi itu, wis tumbuh. Kok tidak soge-soge beb yo? Kita sekarang berada di akhir zaman di mana dunia ini sudah dikuasai oleh sistem khilafah dajjaliyah. Kita ini ada di nerakanya Dajjal sekarang. Nah kan jadi Kanjeng Nabi, nerakanya Dajjal itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang paling enak niku wong susah. Apa Beb? Orang susah itu gampang inget sama Allah Subhanahu wa taala. Timbangane wong seneng. Bu, kepingin seneng apa susah? Tapi kalau kepingin deket sama Allah itu banyaknya orang-orang susah. Kok iso Beb? Iya, begitu masuk rumah buka tempatnya sego beras kari titik wiritan Bu, ya Allah astagfirullahaladzim, apa beras kari sak pergem jah lu wiritan wirit oleh duwe ake gurung tentu alhamdulillah. Itu begitu dapat jodoh 10 juta belum tentu alhamdulillah. Begitu ketok beras entek innalillah. Lah iya, lihat orang yang sakit gigi didik ya Allah, orang yang saya sakit tengah Pak ya, sing loro geger itu Pak, kayak tengah orang yang saya sakit tengah itu kalau sudah mau berdiri wiritan enggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah, loro geger. Berarti sing paling eling teng Allah niku wong su. Nah, sampai niki dadi wong susah seneng apa ndak? Udah seneng. Tak kira seneng kakek wiritan. Jadi kita ini sudah berada di akhir zaman yang mana kita sudah berada di sistem Dajjal. Siapa yang mengikuti Dajjal negaranya akan maju, akan makmur walaupun itu namanya Islam. Tapi setiap negara yang tidak mengikuti sistem Dajjal dia akan dimiskinkan, dihancurkan dan lain sebagainya. Indonesia termasuk negara yang tidak mengikuti sistem Dajjaliyah. Alhamdulillah. Nanti kalau kita sudah masuk surga, ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang diingat di surga itu bukan emas-emasan. Sampai duwe emas sekilo, punya tanah puluhan hektar, jabatan, harta, tidak diingat. Nanti kerjaane wong surga itu ndak akeh, ndak banyak. Ya lek kepengin macul dhewe, gak usah ngejak-ngejak. Iya Pak, mohon macul Pak iki. Gak usah ngajak Pak iki. Orang nanti kalau sudah masuk ke surga, itu kerjaannya cuma silaturahmi. Oh ingat, oh iya, dulu saya kenal Gus Robit, silaturahmi Gus Robit. Oh iya, saya dulu ingat Gus Umar, silaturahmi tok kerjaane, silaturahmi. Dan puncaknya silaturahmi adalah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebuah silaturahmi yang paling ditunggu-tunggu. Lah waktu silaturahmi sing diceritokno apa? Ternyata yang diceritakan majelis-majelis yang pernah dihadiri di dunia. Makanya ono wong lebu surga ndak pernah hadir majelis, belas tak pernah hadir majelis. Masuk surga ya karena mati dalam keadaan la ilaha illallah, ndak pernah hadir majelis. Begitu masuk surga kumpul bek koncoe ngalangaan, apa aku gak cuma hadir majelis. Ini cerita hadir majelis An-Nadiriyah, yang ini cerita hadir majelis ini, majelis ini. Ini sebuah kenikmatan yang orang-orang yang duduk seperti ini nek orang yang sepele sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu bisa cinta, bisa tidak cinta sama hambanya. Allah itu bisa seneng, bisa tidak seneng sama hambanya. Dawuh nih, ini ada di kitab-kitab fikih. Tanyakan sama anak-anaknya. Kalau buka Safina, buka Sulam Taufik, sampai Minhaj sekalipun, ini hadis ada. Riwayat, ada dua riwayat. Hadis ini riwayat dari Anas bin Malik yang pertama, yang kedua riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza aradallaha bi abdin khairan, Allah kalau kepingin, Allah kalau mau, arada mau hambanya itu dijadikan orang baik, Allah kepingin orang itu jadi baik, ditakdirkan jadi baik, dikodok jadi baik, yufaqihuhu fiddin, dikasih petunjuk masalah agama. Masalah agama ini beri petunjuk, Pak. Ya apa Beb? Ya salah satunya mondok ini. Makanya anak-anak yang mondok ini pilihan. Mau mondok dimanapun itu pilihan. Di Jember saja Gus, presentase mondok dan yang tidak mondok itu cuma 20 banding 80%. 20 anak-anak itu ada di pesantren, 80% itu mondok di pondok pesantren Al-Gelejeru wa Alenglengu wa Aulengu. Bayangkan berapa banyak yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di pesantren itu pilihan. Tapi sampean jok sombong Bu ya. Duk, jok sombong ya. Wah aku pilihan ugut toje. Bukan berarti kita menjadi yang terbaik, enggak akan dijadikan baik. Kalau sudah dipilih untuk menjadi akan yang baik, maka dijaga. Ada di tempat yang baik itu dijaga. Berapa banyak orang berada di tempat yang baik, dia tidak menjaga, naudzubillah min dzalik, dia dikeluarkan bahkan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak keru artis-artis yang naudzubillah min dzalik yang jadi pujaan orang-orang pemuja syahwat itu kebanyakan Bu dulunya di pesantren. Loh kok iso kok ngono? Ndak jaga. Mereka sudah di pesantren kurang ajar, metu dilaknat oleh Allah, sekalian dimasukkan dalam lingkungan yang tidak ada tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah iya. Contoh itu siapa Pak? Si Matero Pak. Wah ada artis binek Matero. JP, DP, JP, ya lo itu santri karena kurang ajar sama gurunya dilaknat oleh Allah. Bagaimana dia tidak bisa masuk ke dalam lingkup rahmatnya Allah, 24 jam diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus si jine ku DP ku ya, iya. Itu orang Jember, orang Rambil. Ring rambi pun tuh kebetulan kiain kiain kalau inget itu saya kenal kiainya. Saya inget tuh be mau nengak bulu petori tak terima lembek biko itu. Ternyata kurang ajar di dalam pondoknya itu kurang ajar, geladap sama gurunya kurang ajar. Begitu keluar, naudzubillah min dzalik, dijauhkan. Bahkan untuk mencari sesuap rahmat Allah saja mereka jijik. Kenapa? Karena sebelumnya dipilih
untuk jadi orang baik, tapi tidak jaga. Ibarat sampean punya gelas, Bu, nggih. Bu. Iki kari mari omong tok iki. Ibu ini. Untuk mendapatkan air hujan jatuh dari langit. Untuk supaya air itu bisa sampean simpen harus pakai apa? Bak, gelas, wadah dan lain sebagainya. Ibarat sampean ini ada di majelis taklim, gampang datang ke tempat-tempat yang baik, gampang datang ke majelis taklim, gampang datang ke majelis-majelis yang di situ mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sampean duwe gelas, sampean punya, saat majelis turun rahmat sret full airnya, enak kali ngombe. Loh iya, masuk pokok mendetik air banyak akal ya. Mau langsung diminum kan ndak jadi dipakai perumpamaan. Loh begitu sampean punya gelas, andai Gus Robit nyuruh santrinya bawa wedang jahe, aku gak dikei gelas, ambiar dek gini, ambiar. Seperti itu ibarat rahmat Allah itu seperti air, kita punya gelasnya. Loh kalau gelasnya tidak dijaga, pecah, tor, mau ngambil apa? Makanya banyak orang kadang habis dikasih kesulitan satu, kesulitan yang lain. Mari lakena anak, mari anak antiti setan parah, mari epar teti setan matuan, mari matuan ketang genoro. Pokok sudah auleng di situ. Kenapa? Ternyata kita tidak punya gelas. Gelas kita pecah. Kalaupun dikasih, kita memecahkan gelas kita sendiri. Kenapa? Dikasih tempat baik oleh Allah, dijadikan orang baik oleh Allah. Kalau sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Berapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah hancur sehancur-hancurnya karena tidak jaga. Ya duk pada jelereng bini lah omong melolo jadi lek wong wedok iki Pak tak ngodo tak tuwah ngecerepet kebin itu bibit-bibit cerepet itu. Aduh kalau ini sudah kerok mati jadi lah. Iya Bu Tanah ya. Aduh ya alhamdulillah sudah hakada ya. Wahai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu seperti itu. Dikasih petunjuk tentang agama oleh Allah, dihadirkan punya HP, yang keluar di HP-nya Masya Allah pengajian tok. Buka YouTube delok pengaji, buka media sosial Facebook, Instagram, Twitter ono nasihat. Ini berarti kita dipilih oleh Allah. Lek HP-mu isine dangdutan tok, ya Pak, kendang kempul are-are Pak ya, auleng walalah ya. Seperti itulah, masuklah ke dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat ini zaman sudah akhir, zaman wis akhir, zaman kocar kacir, bumine wis guling, bumine gonjang ganjing. Bagaimana Islam sekarang kita lihat, makanya milih-milih Bu nggih. Ya alhamdulillah sudah di sini sudah sanadnya sudah jelas. Milih tentang bagaimana seseorang yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fi hadis zaman, wah kabeh ngomong di HP saiki Bu. Opo make tak tahu ilmu bentar udah HP sekarang ini. Apa di YouTube, wah sing goblok dadi pakar sekarang Pak. Iya, saya nih mare, kok mare coba HP deh Pak. Di Jokojo saya Gus pernah. Saya kira pakar sungguhan. Waktu itu saya menanam satu tanaman. Saya tidak belajar. Ya belajar di YouTube ini. Dikira cara ini tak coba, alhamdulillah mati kabeh. Wah, pakar carpak. Itu isinya sudah yang terjadi. Kita di zaman dimana dihantam habis-habisan oleh Dajjal dan anak buahnya.
Dajjal sudah keluar Bu, cuma belum tampak, dia masih singitan. Kenapa? Karena anak buahnya masih eksis. Kalau sudah anak buahnya habis semua, baru serinya nanti keluar. Nah, sekarang ini sistemnya masih bagus, jadi Dajjalnya tidak bakal keluar. Syarat-syarat tentang keluarnya Dajjal belum lengkap. Kita ada di zaman ini, zaman dimana kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bu, kesibukannya di rumah apa Bu? Apa Bu? Sibuk apa sampean? Sibuk masak, terus masak, macak. Oh, masak, macak mana? 3M, 3M. Masak, macak, mana? Anak ibiro 2 kurang. Minimal itu punya anak 3, itu minimal. Lek iso 5 iso sak jina api, sak lusin luwe apa mabuk. Beb sakit beb ngelahirkan beb, iya mungkin kalau punya anak 4 sakit, entik 5 ke atas tidak sakit. Iya, begitu pembukaan gak usah ngeden, aterem melolo keluar sudah. Ini pernah kejadian, saya waktu itu belajar di Jakarta, pernah kejadian, saya itu pernah baca koran di Jakarta. Ya Allah, udah gitu daerahnya deket dari pondok. Waktu saya masih belajar di Jakarta, daerahnya deket di Tebet situ, deket dari pondok. Ada orang Masya Allah tiap tahun punya anak. Ini melahirkan anak yang ke-14. Ini cerita tahun 2008. Cerita tahun 2008 ini. Melahirkan anak yang ke-14 ini aneh. Kok bisa aneh, Beb? Tidur ibunya, ya. Subuh tangi kaget kok ada suaranya bayi. Ternyata anaknya keluar. Ibunya ndak kerosok. Iki lek jari narik saiki lost doll gak rewel. Cocok Bu? Lo kan enak lost dak rewel. Nyamannya, nyaman terungon nyaman jadi ya. Hagada. Allahumma shalli Muhammad. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diinginkan jadi orang baik. Alhamdulillah kita dipilih jadi orang baik. Amin. Jangan putus asa. Jangan sedikit-sedikit apakah aku nanti masuk surga. Jangan khawatir. Surga itu gampang. Salat 5 waktu, apa meneh wong wedok, paling gampang lebu surga. Paling gampang ring bini masuk surga. Kok gitu, Beb? Cuma salat 5 waktu. Puasa sing wajib. Zakat wajib. Punya uang berangkat haji, tandi WC 7 ibu ngona. Kemudian yang terakhir, mati dalam keadaan mendapatkan ridhonya suami. Oleh ridho sirake. Gampang enggak? Gampang enggak? Jadi ntar lagi ke suaminya pegang tangannya, kakanda. Apa? Enggak pernah begitu? Pak, tidak pernah merayu istrinya Pak, tidak pernah merayu ke bini. Nyelok apa? Nyelok sayang apa? Adinda apa? Ayang beb mana ayang beb? Kalau ibu-ibu manggil sama suaminya, nyelok apa Bu ibu-ibu? Papi. Ya tidak apa-apa, tidak ada masalah ya. Nanti tanya tetanggen, papi dah, papi ngarek papi. Paling gampang perempuan ini masuk surga, paling gampang. Jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu dipilih untuk jadikan yang baik. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah luar biasa. Di mana aja majelis taklim, di mana-mana ada majelis zikir. Kita dikasih pilihan luar biasa oleh Allah. Makanya sampai lebu neraka, malaikat Malik nek apa? Kikir, lu kok bisa masuk neraka? Lu kok iso? Heran. Itu yang pertama, orang kalau dijadikan baik oleh Allah maka dia akan diberi petunjuk agama. Jika petunjuk sampean kepingin apa, gampang tanya sama kiai. Mau tanya ilmu gampang,
mau tanya hukum gampang. Ini tandanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zahadahu fid dunya, dijadikan zuhud masalah dunya. Ya apa zuhud, Bu? Cek saya mau tanya. Ibu-ibu ini pendapatnya sampean, menurutnya jenengan, encan panjenengan zuhud ning apa? Tanda gedun can sapa. Terus Habib nyempi mobil kelempi mapan PC banyak tak zuhud deh ya tak. Ya apa zuhud itu? Nah, saya punya guru nih kayaknya luar biasa. Habib Salim bin Abdullah Syatiri suwogeh dak karu-karuan. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki suwogeh dak karu-karuan. Itu dak zuhud ngono. Ayo, ya apa zuhud? Ini banyak yang tidak ngerti zuhud. Ya apa sebab zuhud? Oh, zuhud itu tidak pakai mobil, lek pengajian numpak jaran keluduk-keluduk, bukan zuhud ya. Atau tidak pakai sandal bagus, beb nganggo kelompen. Karena kiai-kiai dulu nganggo kelompen. Loh, zamannya dulu Ki Holil Bangkala pakai kelompen itu paling sugih. Kalau sekarang pakai kelompen paling ke. Zuhud itu ngambil dunia sak butuh. Kalau butuhnya banyak, ya ngambilnya banyak. Kalau butuhnya sedikit, ya ngambilnya sedikit. Sampai butuhnya banyak, ngambil banyak. Makanya kiai-kiai itu butuhnya banyak. Bangun pondok, makanya butuh nih Lo kiai ini semua zuhud. Oh, kiai beb mobilnya bagus. Lo butuh, lo undangan ya apa? Apalagi orang sekarang itu udah ngeliat ilmu, delok tumpaan. Oh iya, aku tak ceritane sampean, zaman saya masih anyar tadi kiai, anyar-anyar aku tadi kiai Gus. Anyar-anyar aku tadi kiai, anyar-anyar 6 bulan lah, lambok Pak. Kiuru datang, kiuru akabin, oh ndak ki bujang, kita akabin. Waktu itu saya cuma punya sepeda motor. Ya sepeda motor tuh wah, nyaman lagi zaman bujang. Sepeda motornya tua. Ya ndak tua-tua amat lah. Ya, pokoknya mon kebenak kana ngode semakin ojek juban gitu lah. Naik mobil pengajian di daerah Lumajang, di Lumajang Gus, Lumajang kejadiannya Gus. Saya naik sepeda kedewean, ya wes nganggo imamah, nganggo jubah, ya begini pakaiannya begini. Masuk acara Isra wal Mi'raj. Rungokno yuk. Penting yuk. Eding lagi. Oh ini loh, orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang ini, saya dikasih banyak pelajaran sama orang Lumajang. Aku ditor kopi tok iku Lumajang iki. Saya naik sepeda, baliknya 2, Habib KB. Ini cerita pengalaman saya awal-awal dakwah, awal-awal dari kiai. Acara Isra Mi'raj di daerah Majang, di Kabupaten Majang, bukan di kota Majang, di Kabupaten Majang. Saya datang bawa sepeda, yang satunya ulamanya datang bawa Honda Jazz anyaran waktu itu. Saya itu ada di belakangnya. Iki lebu sing tolak al badru iki to sing Jazz iki. Saya ndak tolak al blas. Iya, langsung saya ke parkiran. Langsung naik, ya gak ono sing salaman. Padahal outfit saya tuh sudah bagus banget loh ya. Sudah pakai imamah, pakai curban, pakai iki. Langsung naik ke masjid, langsung duduk dekatnya pengimaman. Ndak lama panitia ini teko, "Bu, ampun pegel be bobori kok dateng lah." Tadi zamane pancen, zamane wong saiki ini koyok zamane Imam Hasan Al Basri. Orang sekarang ndak delok ilmu tapi delok dunya. Iya, Imam Hasan Al Basri itu makanya kiai itu harus necis, harus bersih, ojo rembes. Iya, kiai rembes, aku paling ndak omes ketok kiai rembes. Aku paling senang kiai ku necis. Kenapa? Memuliakan kekiaiannya, memuliakan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al Basri itu kalau make baju, kalau ke masjid itu numpak jaran. Zaman itu numpak jaran putih, kalau sekarang naik Alphard. Jadi sunnah kiai numpak Alphard. Lah iya, Kanjeng Nabi lo naiknya itu kan unta putih, unta paling mahal di Jazirah Arab, unta putih. Jadi lek kiai numpak mobil apik sun, sing haram iku numpak kol iku sing haram iku. Kiai gawa ceri haram.
Oh Kanjeng Nabi tumpakane api-api. Dadi ono gus-gus kiai-kiai numpak api-api, sunnah itu. Paham? Kok dibilang wah Gus hubud dunya gak zuhud Gus gitu. Lah hendak untuk menjaga ilmunya Kanjeng Nabi. Lek kiai ini rembes diiloi ibi wong kafir. Delon kiai ini wong Islam. Wah, rembes lan lambine beda-beda. Wah, lihat pendeta-pendeta kita make dasi sepatu pantofel ya, tumpakane mobil api. Makane lek kiai ini gak duwe mobil tuku mobil. Iya. Lo termasuk menjalankan sunnahnya Kanjeng Nabi. Lah ini masalah. Kita lihat bagaimana zuhud itu bukan ndak mau dunya. Zuhud itu mau dunya, cuma diambil sak perlune. Kalau perlunya banyak ya ambil banyak, mon perlu sekone ya ngalak sekone. Sampean perlu mobil beb saya kadang ngirim ini ngirim itu, beli mobil. Butuh truk, beli truk. Pakai utang beli tahu apa? Lu butuh. Lu kalau sampai ndak butuh, beli truk buat apa? Malah tahu tentang kejemon kok di truk gitu ya. Nah, itu yang haram, itu yang boros. Oh ndak beb, saya pedagang pasir harus punya truk 5, tuku 5 atau 10 tuku, tidak ada masalah. Kenapa? Ngambil dunia sak butuh. Lah kita nih zaman sekarang ini kayak zaman Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu kalau ke masjid jubahnya, wah apa imamane Habib iki apa los-losan ya, polos-polosan. Imamane Habib kiai sekarang ini polos-polosan. Imam Hasan Al-Basri itu imamahnya itu ada permatanya. Wow. Di tengah-tengahnya ini ada bulu merak. Bajunya itu dijahit dengan kain bolane bola campuran wol dan emas. Outfitnya, pakaiannya tok kalau dihitung zaman sekarang satu pasang pakaian mulai imamah sampai sandal hampir 1 M. Angguane tok. Iya, untung tak jaman Imam Hasan Al-Basri. Cara nyabis tak terima ban. Wah, bis cabis nok 2000. Elak gelap ya, untung zaman sekarang kiai sekarang ini ya wis bagusnya tidak sampai naruh jabar judik gini ya. Loh, iya. Itu jalan dari rumah ke masjid, karpet merah naik kuda putih, dikawal oleh santri-santrinya, bawa pedang, bawa tameng, bawa tombak koyok tentara Raja Kalasuki. Di tengah jalan dicegat sama wali darwis, wali sing macak dadi wong ngemis. Beda wali wak nyaman wali darwis, wali ingat ring giler wak, beda pinggir jalan kepada ketemor ya. Jadi mau beda ring giler pinggir jalan cek ketak wak ki takut tepak ring wali ki mau ring gila ungguan ya kuto je dah pak. Mau sampean kenal tentang ker ya pasti giler ya punya otang sampai gila saya ke wali mau ngaruh pak. Dipegang Imam Hasan Al-Basri, ya Hasan ente ini wali macam apa? Wali kok pakaiannya koyok raja. Dipegang tangannya wali darwis ini, dibuka jubahnya, dibuka gamisnya, dimasukkan tangannya. Iki lho sing tak anggo aku, kaos yang di dalam beda-beda yang saya pakai di luar ini buat dilihat itu, terutama ibu-ibu. Iya, dilihat itu. Kenapa? Karena saya mau bawa dawuhnya Kanjeng Nabi. Kalau saya tidak keren, saya mau bilang qala Rasulullah keceten di ring sedia. Duh, si abon tibi tandi ngajak goreng ya. Katakan begitu sekarang. Anu abon tibi tak lancar cekina ya, mak jadi orangnya. Nah, begitu outfitnya ada di hadhihi zaman. Jadi banyak orang zaman sekarang itu tidak zuhud. Zuhud itu bukan berarti miskin, zuhud bukan berarti kaya. Zuhud itu ngambil dunya sak butune, butuh banyak ngalak banyak, butuh sekone ngalak sekone. Sampean mau yang banyak apa sekone, Bu? Oh, ini butuh tak butuh banyak ini. Yang wedok wis koyo ngono wis Pak nggih. Iya, biasa orang perempuan ini asyik dengan emas, asyik dengan perhiasan dan lain sebagainya. Khilgohnya koyok ngono. Ojo sampean gegeri duit tok kondek ndak iso ki melek cower waktu berangkang milih
apa itu turun tanah itu ya. Wong wedok tak tengeri, saya itu berapa kali hadir ponakan saya, anak saya yang perempuan-perempuan, lek turun tanah aku sing dicipik pertama duit. Iya, walang kikik jadi wong Jawa ya. Iya, anak saya gitu juga perempuan. Berangkang tempat walang kikik turun tanah itu sing dicipik pertama duit. Jadi wong wedok iku akale duit. Nggih Bu nggih? Lah kan nggih. Jujur. Orang kalau mau jadikan orang baik oleh Allah akan dizuhudkan masalah dunia. Jadi sampean sendiri yang tahu, aku butuh ndak iki, butuh ndak, oh ndak butuh, maka jangan beli apa-apa kalau ndak butuh. Makanya banyak orang susah zaman sekarang karena mereka tidak bagus dalam pemikiran, dalam perencanaan keuangan, sering beli sesuatu sing gak ono butuh nih. Loh iya, ngatur keuangan ini sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis, ini hadis ekonomi mutawatir fi Muslim, ada dawuh Kanjeng Nabi qala Rasulullah SAW, tadbirul mal, mengatur merancang keuangan harta, nisful ma'isyah, termasuk separuh nih wong sugih. Bisa ngatur keuangan itu termasuk zuhud loh. Sampai jangan kira zuhud itu pas tak gelem dunya abirito Allah ojo lah Pak ya. Ya Pak, Pak bude masjid mulai tak mulai Allah dia tok mate binen kan Pak. Loi alako diatur keuangan itu termasuk zuhud loh. Ngatur keuangan itu termasuk zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti wis di masjid tok solawatan gak gelem kerja. Mas gak kerja aku Allah dik tawakal Allah dak tawakal iku males. Jadi ya males beri tawakal si sampean mondi lake pas tanda alako alasan tawakal kontalin bensin obor jadi dekat jadi, bukan tawakal itu mah males. Beda tawakal sama males, ini beda. Termasuk zuhud, ngatur keuangan. Biasanya keuangan kayak magang ibu-ibu, betul? Pak, mau di PC bagi siapa biasanya? Pak. Nah, harus 5 kali. Sampean ini wong lanang iki reng laki nih kah ngerti kebing dulu kan ya, jadi lama kita ngerti pengerti lah. Reng laki itu jangan ahli psikolog maksimal dipanggil 5 kali. Panggilan pertama tidak bakal nyaut. Kalau normalnya 3 kali 2 kali nyaut, maksimal 5 kali. Mau 5 kali celok tak nyaut berarti kopok Pak. Nah, lain ada jeda lain dengan ibu-ibu. Nggih Bu? Oh, langsung Pak, langsung beda, memang beda. Paham Bu nggih? Jadi mun sampean di laki 5 kali celok tak nole sampean bersemak tak tole tonton sambil ke hati. Berarti kena alkopoku wal joro'u. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga sehat Pak ya. Pak. Nah ya. Mau di PC teguh lagi siapa Pak? Teguh bini, napa teguh bibi? Langsung teguh saya. Bagi langsung bini. Ya ada yang langsung dikasih sebine, ada yang teguh bibi. Kapi apa separuh? Sirang kok tak tanya ke dia menengor orang bini macacam lho dia neng lah Pak. Kabi apa separuh apa seperapat? Kabi ayo pekompak malah bini tak tahu kabi apa separuh. Wah tak terima teko Bu. Kalau orang perempuan ndak zuhud, rezekine wong lanang ndak lancar.
ndak bisa ngatur keuangan, ndak bisa gimana ini, ndak lapar mata, karena sing gampang lapar mata kan ring bine main beda beli celebet meleh, beda cilo titut meleh ki deki beda bakso ting tung meleh, beda apa boleh, beda es meleh boleh, kadang balapan emaan bi anan, wow tak santaan anan lemai buman seket. Yang gampang lapar mata orang perempuan. Kalau orang laki itu bukan lapar mata, mata keranjang. Oh iya, kalau orang perempuan lapar mata. Kalau bisa kontrol nih lapar mata nih, termasuk minaz zahidin, termasuk orang yang zuhud. Tadbirul mal nisul minal ma'isha, mengatur harta, keuangan, pemasukan dan pengeluaran termasuk setengah dari kekayaan, dan itu juga termasuk zuhud. Kenapa? Tidak mengeluarkan sesuatu setade perlona, termasuk hubud dunia, mengeluarkan uang yang tidak ada perlunya. Ya bunyi cerek tak oleh, cerekeng tak oleh. Loh kalau boros beb, ada boros, ada tak boros. Kalau untuk sedekah tidak ada boros. Syekh Abdullah bin Al-Mubarak itu paling lomannya orang, setiap hari itu ngasih makan orang dan lain sebagainya. Dibilang sama tetangganya, ya Abdullah, la khaira fil israf, tidak ada kebaikan dalam boros. Cari tonggoni, karena sukanya ngasih orang, suka ngasih makan orang. Dan Abdullah bin Al-Mubarak ini bukan kiai, bukan ulama, pedagang, tapi wali min auliyaillah. Kalamnya banyak diambil. Dijawab oleh Abdullah bin Al-Mubarak, la israfa fil khair, tidak ada kata boros dalam kebaikan. Kalau untuk kebaikan, untuk sedekah sampean keto ono wong ndak duwe bener yang tandi beri, ya itu tak boros. Nggih Pak? Ada janda-janda tua Pak ya. Dua gelak benda janda Pak. Janda tua Pak, janda. Oh, ngodo ngelolor ya. Ngoder sedekah lain. Sampean daripada menyedekahi rondo, tidak bojo, binin sampean nih sedekahin. Loh iya. Sampean sedekah sama janda muda, sama sedekah dengan istri sah, itu ganjarannya luwih gede, luwih rajah abri istri sah. Kenapa? Karena ini wajib. Sampean belanjani iki wajib, ibarat sholat sampean belanjani rondo sing enom iku, itu sunnah. Ibarat sholat qobliyah, ibarat sholat qobli sunnah Pak. Sing wajib iki lho, sing wajib iki. Jadi sampean mau minta WC, dia mau wajib ada mah. Tapi insya Allah bapak ini semua masuk surga. Kenapa? Uangnya dikasihkan istri semua. Lah iya, jadi tidak banyak hisap. Pinter bapak ini. Sampean beri naoning, reng laki madura ya, pinter akalah. Bi pesen bagi kebinen kapi, malah apa? Malah deki pertanyaan ya junallah tak banyak. Betul Pak? Kan nungguan. Sedia gendong terima kopi. Wah, ini saya tanya kiri. Itu ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Di mau pesena bagi kena bine Gusti. Berempat kopi. Nek bine jelok dena. Eki Gusti beri lagi na beri wese. Eki Gusti. Kebaya apa? Dari dimau itu macam. Sedia nyaman pertanyaan. Oleh wese, oleh Gusti. Kebaya apa? Nek bine kepi Gusti, nek bine kepi ya pinter ya, malah tanya banyak pertanyaan pagi ya, cerdas ben pagi deng gendeng kencer. Loh iya Gus, kan tidak banyak pertanyaan, jadi sampai kalau punya uang kasihkan istrinya semua Gus. Iya, saya begitu loh, hatta saya bodoh, dua-dua tak kira bojoku kafe. Nah ya, pertanyaan nanti tanya lagi, ya Habib Novel, ya dalam membentuk ini bese, nek bine, bese begini bi. Dino saya tatar malaikat, kiri ya. Dino seneng pesai Allah. Adalah zuhud itu mengambil dunia seperlu. Sampean perlu wake yo JPO wake, perlu didik JPO didik. Jangan ngeluarkan uang kalau udah ada perlunya.
Apa maning Masya Allah zaman iki apa jenenge aplikasi oren, iya online aplikasi oren itu, Masya Allah luar biasa. Saya itu pernah buka HP istri saya. Ini ceritanya istri saya Pak. Istrinya siapa Pak? Istri saya. Saya tidak bilang istri Habib. Istri siapa Pak? Ya, istri saya Pak ya. Istri siapa Pak? Istri mendengar kau lagi, kau melak kau lagi. Aku tak kau Pak Bapak itu, tanya ke Pak Bapak ini. Pak, istrinya siapa Pak? Istri saya. Saya bilang istri Habib. Istri siapa Pak? Istri saya jadi ini. Istri siapa Pak? Ramanya. Saya buka HP-nya, Masya Allah di aplikasi Oren itu. Masya Allah tak telok keranjangi 999 plus. Opo wae orang bine dah iya Pak sekonek seneng serut nah, begitu masuk MBRI saya gemet pesnya beli kopi ya. Ini namanya lapar mata, tidak zuhud. Makanya orang kalau tidak zuhud tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo coba bakhil, jangan bakhil. Perempuan bakhil memang bagus, tapi kalau suaminya jangan bakhil. Kepada suaminya jangan bakhil, dia kalahin aja jerek. Jadi ini orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang zuhud. Kemudian wabassarahu uyubahu, dilihatkan oleh Allah aibnya sendiri, kejelekannya sendiri diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kejelekannya orang lain. Orang kalau mau jadikan orang baik selalu melihat kejelekannya sendiri. Makanya sampean nih kan mun berita, nah, kan kebanyakan berita ini kan dari ibu-ibu ya. Kadang bapak-bapak tak tahu ya terin ibu-ibu. Iya kadang gula aku bagi kopi klutek ya nombe selake. Mas tak ngeding Mas. Arah apa? Mabere anu selake tak tahu. Yo selake yo melo. Lemon tak jadi ngaki ngosok dia. Ini sing tukang gosip. Digosok makin paling asyik sama kejelekannya orang. Kalau sampai dengar kejelekannya orang, jangan langsung memvonis, jangan langsung menghakimi. Lihat dirimu, ya opo aku dalam mengkok biruah itu kan cuma katanya. Kalau saya pasti saya tahu sendiri lawang saya yang maksiat, lawang saya yang berbuat dosa, saya yang maksiat. Kalau dia kan katanya. Makanya biar sampean tidak gampang ngeremehkan orang. Kadang biasa naik bine ini. Iya saya nih Pak, muslimatan di Tanggul itu ada, muslimatan di mana-mana ada. Sering saya hadir. Tak delok aku, tak saya pelajari. Saya itu kalau hadir muslimatan saya pelajari, terutama matan ria yang dipelajari. Oh iya, di sebelahnya ada pakai baju bagus. Be koncone gak ngomong kode. Gini lah. Tak delok no sama saya. Oh begini ternyata kode morsenya ring bine dia. Iya Pak, kadang nyotek cotek Pak kancan apa? Iya deh. Kok iso? Sing kene langsung ngerti. Loh, kok iso? Ledak wong wedok. Ya Allah, mak bisa. Pola pada telepon atena. Berempen nomor. Halo. Ingat sinetron bro. Ada iya Pak. Kok bisa ya Allah? Saya tak tengeri sama saya. Kalau pidato makanya mata gini tak tengeri. Oh ini modeling ini gini. Oh ternyata seperti itu. Lah itu sudah melakukan pelecehan terhadap orang di sebelahnya. Bukan kalian melihat, bukan kita melihat aib kita, bukan kita melihat kekurangan kita, tapi lebih asyik dengan kekurangan orang. Ingat, orang yang suka mengumbar kejelekan orang lain, nanti kejelekannya bakal diumbar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man satara musliman, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang nutup-nutupi uyub aibnya orang Islam, satarallahu yaumil qiyamah, nanti bakal ditutup oleh Allah di hari kiamat. Orang yang tidak suka ngumbar aibnya orang, kan banyak diomongin di HP yo, tak kenal aibnya diumbar, tak kenal lu padahal sampean
ono artis selingkuh apa ya di share, gak krungu kok nopo artis iku selingkuh lo ndak nyongko yo cari ibu-ibu di share, iya share lu kan sanrasan online lu kan sanrasan online ini zaman sekarang sanrasan jariahnya banyak sampean bu. Lu iya sampean nge-share sama satu orang ini nge-share kepada 10 orang sampean dapat 10 sudah. Yang tiap 10 per satu nge-share ke 10 orang sampean oleh 1 Swiss. Per 100 orang itu per satu nge-share ke 10 orang sampean dapat 1000. Terus iku melaku. Alhamdulillah. Masuk neraka tak usah agebe itu. Enak kan? Ya montain aja terus lagi. Apa yang masuk ke HP-nya sampean tentang aib manusia, tentang kejelekan orang-orang Islam, tidak usah di-share, biarkan berhenti di HP-nya sampean. Tapi kalau sampean sering ditutup kejelekannya orang-orang Islam, sampean tutup, nanti kalau sampean berhadapan kepada Allah, begitu sampai kepada Allah diturunkan cahaya dari arsy langsung nutupi sampean, seakan-akan sampean ada di dalam kurungan, yang luar tidak bisa ngelihat sampean, dihisap tanpa orang lain tahu. Enak dah enak bu, kita bukan tidak maksiat, ini manusia nangis kaget, ya Allah ini kok ditutup ya Allah. Iya hambaku, karena kau tidak pernah ngumbar kejelekan manusia di dunia, maka kejelekanmu aku tutupi di akhir. Yo dihisap, mari nyolong PT, mari apa dihisap kabeh. Ngecok sabeng, ngerset bengket, bude kabeh wae. Tapi tak apa tahu bi Allah ke umat keselain. Kenapa? Karena itunya sering topen bejuban manusia. Ini yang paling penting. Lo sekarang kan enggak paling asyik sama app-nya manusia. Kalau ini ada selingkuh, ini ada kekurangan, ini begini, ini paling asyik diumbar kemana-mana. Na'udzubillah. Itu yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun cukup, insyaallah manfaat dunia akhirat. Moga-moga barokah semua. Untuk doa Gus Umar aja langsung doa. Aku doa awal jangan doa kedua Gus Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa yakhlam biya bil muslimin wa syuhada sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa ila khushu min wadil jaliyan radhiyallahu anhu wa tasallim ala man wasal rasul al-fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى الوسواس. اللهم افتح عنا فتوحا للمعارف. اللهم لك الحمد لك المشتغل المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لك الحمد لك المشتغل المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد لك المشتغل المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمرنا حسن العمل ووسعنا رزقا حلالا طيبا ولا تعذبنا عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا تقبل دعاء ربنا ذكر الحاجة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.